Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys. Terutama buat kalian yang ingin mengetahui bagaimana sih cara untuk menyengketakan klaim konten ID video kalian di YouTube kalian ya guys. Mau tahu guys? Mau tahu informasinya secara lengkap, detail, dan juga gratis ini? Sebelum aku menyampaikan video ini kepada kalian ya guys, aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please guys, please. Satu subscribe dari kalian saja guys, sangat berarti banget bagi perkembangan dan kemajuan channel aku ini ya guys, agar aku tambah semangat lagi, tambah rajin lagi, tambah rutin lagi untuk selalu mengupload video-video terbarunya ya guys di akun YouTube aku, untuk menghibur kalian semua yang sedang bete, bosan, jenuh, galau, bingung karena ada virus corona ini ya guys, yang mengharuskan kalian selalu berada di rumah saja, di rumah saja, dan di rumah saja ya guys. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat berbahaya ini ya guys, yang sudah banyak memakan korban jiwa, yang tidak hanya dirawat di rumah sakit, diisolasi mandiri di rumah masing-masing, di karantina di suatu tempat, atau bahkan yang sudah meninggal dunia, yang jumlahnya tersebut tidak terhitung lagi ya guys. Tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia ya guys. Aku secara pribadi turut berduka cita atas peristiwa yang menyedihkan ini ya guys. Dan aku sebagai generasi muda Indonesia yang taat dengan aturan dari pemerintah Indonesia ya guys, menghimbau kepada kalian sebagai generasi muda Indonesia saat ini untuk selalu berada di rumah saja guys. Di rumah saja, di rumah saja ya. Dan jangan sampai kalian keluyuran kemanapun ya guys. Misalkan ke tempat wisata, tempat bersejarah, terus juga ke mall, ke pasar-pasar, atau tempat-tempat keramaian yang mana di sana berpotensi ada beberapa orang yang ODP corona atau bahkan positif corona ya guys, yang secara tidak sengaja menularkan virus tersebut ke tubuh kita, lalu kita juga ikut menularkan kepada orang-orang di sekeliling kita, misalkan keluarga kita atau lingkungan masyarakat kita atau juga sahabat-sahabat kita ya guys. Nah, kalian tidak inginkan mereka terkena virus corona dan meninggal karena virus corona? Tidak inginkan guys, kan kasihan kan guys. Nah, daripada kalian melakukan hal itu ya guys, lebih baik kita berada di rumah saja guys. Di rumah saja, di rumah saja, itu adalah solusi yang paling terbaik sudah ya guys. Makanya guys, selama kalian berada di rumah, mending kalian nonton channel aku ya guys, Fadli Gapet Channel. Dijamin deh kalian bakal terhibur, bahagia, seneng, gembira, tertawa bersama aku ya guys. Jadi jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Oke deh, langsung saja guys, aku menyampaikan informasi ini kepada kalian. Bagaimana sih cara menyengketakan klaim konten ID di YouTube ya guys. Nah, jika kalian itu menerima klaim konten ID pada video dan yakin klaim tersebut salah, nah kalian dapat menyengketakan ini loh guys. Misalnya, jika kalian memiliki semua hak cipta terhadap konten video kalian ya tersebut, atau merasa bahwa sistem telah salah mengidentifikasi video yang dimaksud, maka kalian dapat mengklaim tersebut ke YouTube. Nah, jika kalian menyengketakan klaim konten ID, pemilik hak cipta akan diberitahu dan ia memiliki waktu 30 hari untuk menanggapinya. Nah, sebagai catatan ya guys, informasi penting ini, jika kalian menerima teguran hak cipta, maka kalian gunakan proses yang diuraikan dalam dasar-dasar teguran hak cipta ya. Itu bisa kalian baca di YouTube ya guys. Lalu bagaimana sih cara mengajukan sengketa tersebut? Nah, sebelum mengajukan sengketa ya guys, pastikan kalian memahami dulu cara kerja penggunaan yang wajar dan domain publik. YouTube tidak dapat membantu menentukan apakah kalian sebaiknya menyengketakan suatu klaim atau tidak. Nah, kalian dapat meminta saran dari konsultan hukum jika tidak yakin apa yang harus dilakukan.
Nah, sengketa hanya ditujukan untuk kasus ya guys, maksud saya kasus saat kalian memiliki semua hak yang diperlukan atas konten dalam video kalian. Nah, penyalahgunaan yang berulang atau berniat jahat atas proses sengketa dapat membuat video kalian atau channel YouTube kalian itu dikenai hukuman ya. Nah, sebagai catatan penting ya guys, jika kalian dan penggugat memilih untuk memonetisasi video, maka video tersebut akan tetap memperoleh pendapatan selama proses sengketa. Maka dari itu kalian harus pelajari cara penanganan pendapatan dalam sengketa konten ID. Lalu bagaimana sih cara menyengketakan klaim konten ID tersebut? Pertama-tama kalian harus login dulu ke YouTube Studio. Terus dari menu sebelah kiri kalian pilih video, lalu cari video yang dimaksud. Yang berikutnya kalian bisa lihat pada kolom pembatasan, arahkan kursor ke klaim hak cipta, lalu klik lihat detail. Dan yang terakhir kalian bisa pilih tindakan sengketa. Mudah bukan? Lalu hal-hal apa saja sih yang terjadi setelah kalian mengajukan sengketa? Ini penjelasannya guys. Nah, setelah kalian mengajukan sengketa, maka pemilik hak cipta punya waktu 30 hari untuk menanggapinya. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta ya guys. Yang pertama itu melepaskan klaim. Nah, melepaskan klaim ini ya guys, jika setuju dengan sengketa yang diajukan, maka mereka dapat melepaskan klaimnya. Nah, jika sebelumnya kalian memonetisasi video tersebut, setelah monetisasi akan diotomatiskan, dipulihkan setelah semua klaim di video tersebut dilepas. Yang kedua itu mempertahankan klaim. Nah, jika kalian yakin bahwa video klaim yang dibuat itu valid, ia dapat mempertahankannya. Nah, jika kalian yakin bahwa pembenaran tersebut keliru, maka kalian dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Yang ketiga, penghapusan video kalian di YouTube. Nah, pemilik hak cipta ya guys dapat mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta untuk menghapus video kalian dari YouTube. Yang berarti akun kalian akan mendapatkan teguran hak cipta. Nah, video kalian dapat menerima beberapa klaim konten atau permintaan penghapusan, tetapi hanya dapat memperoleh satu teguran hak cipta dalam sekali waktu. Dan yang terakhir itu tidak melakukan apapun, membiarkan masa berlaku klaim berakhir. Nah, jika pemilik hak cipta tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video kalian akan berakhir dan kalian tidak perlu melakukan apapun. Nah, jika kalian menjalankan iklan di video YouTube kalian ya guys, yang diklaim tersebut, sebaiknya ya guys, kalian mempelajari lebih lanjut monetisasi sengketa konten ID. Nah, jika pemilik hak cipta memiliki kebijakan untuk memblokir video kalian atau melacak performanya, kebijakan tersebut dapat dinonaktifkan sementara waktu hingga sengketa kalian diselesaikan. Dan bagaimana sih cara mengajukan banding tersebut? Ya, kalian dapat mengajukan banding jika pemilik hak cipta itu menolak sengketa konten ID kalian. Lalu caranya mengajukan banding sengketa yang ditolak itu ada beberapa hal. Yang pertama-tama kalian login dulu ke YouTube Studio. Lalu dari sebelah kiri pilih video, lalu cari video yang dimaksud. Lalu kalian pada kolom pembatasan arahkan kursor ke klaim hak cipta, lalu klik lihat detail, dan yang terakhir itu pilih tindakan, lalu branding deh. Mudah bukan? Nah, mungkin ya akan ada pembatasan yang dapat mempengaruhi kemampuan kalian untuk mempengaruhi branding. Nah, seperti usia akun kalian juga perlu memverifikasi akun. Nah, jika belum melakukannya, pemeriksaan kemampuan channel kalian
untuk mengajukan branding terhadap sengketa yang tidak disetujui di halaman fitur akun kalian tersebut. Nah, lalu hal apa saja sih yang terjadi setelah kalian mengajukan branding ya? Nah, setelah kalian mengajukan branding terhadap sengketa yang tidak disetujui tersebut, pelanggar hak cipta memiliki waktu 30 hari untuk menanggapinya. Nah, setelah kalian mengajukan branding, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta. Yang pertama itu tidak melakukan apapun, membiarkan masa berlakunya klaim berakhir. Nah, jika kalian tidak memberlakukan tanggapan dalam 30 hari ya, masa berlaku tersebut terhadap video kalian akan berakhir dan kalian tidak perlu melakukan apapun. Yang kedua, melepas klaim tersebut ya guys. Nah, dalam hal ini jika pemilik hak cipta setuju dengan branding kalian, maka mereka dapat melepaskan klaimnya dan kalian tidak perlu melakukan apapun. Dan yang terakhir, meminta penghapusan video kalian secepatnya. Nah, jika pemilik hak cipta merasa yakin bahwa klaim yang dibuatnya itu tetap valid, mereka dapat mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta untuk mengklaim video tersebut. Nah, kalian dapat mendapatkan teguran hak cipta di akun kalian jika tetap merasa yakin bahwa kalian memiliki hak atas konten tersebut. Kalian dapat mengirimkan permintaan pemulihan. Namun sebagai catatan ya guys, video dapat menerima beberapa klaim konten ID atau permintaan penghapusan, tetapi hanya dapat memperoleh satu teguran dalam hak cipta dalam sekali waktu. Nah, lalu bagaimana sih cara menjadwalkan permintaan penghapusan video kalian? Nah, jika pemilik hak cipta mengajukan permintaan penundaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta, kalian dapat membatalkan branding dalam waktu 7 hari. Nah, dengan pembatalan tersebut, kalian akan mencegah penghapusan dan tidak akan menerima teguran hak cipta. Klaim tersebut tetap diaktifkan di video kalian. Nah, jika kalian berubah pikiran, kalian dapat menarik kembali pengajuan branding setelah mengirimkannya. Klik batalkan branding di halaman tempat kalian menyengketakan klaim tersebut ya. Perlu diingat bahwa setelah membatalkannya atau tidak dapat mengajukan branding lagi atas klaim tersebut. Nah guys, semoga saja informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian ya guys. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share guys. Bye.